Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pirsawan rahimakumullah, kembali kita mengulas tentang BPJS. Maka dalam perkembangannya timbul pertanyaan, apakah sebenarnya BPJS ini? Ini sebuah jaminan sosial yang diprogramkan oleh pemerintah, ataukah sebuah produksi asuransi, atau tepatnya asuransi kesehatan? Di saat sholat kita diwajibkan membaca surat Al-Fatihah. Ini adalah contoh fikih. Lalu mengapa harus surat Al-Fatihah? Maka pertanyaan ini adalah contoh usul fikih, usulnya. Maka timbul dalam benak kita pertanyaan, mengapa BPJS Mandiri hukumnya haram? Karena dikiaskan dengan asuransi kesehatan. Tetapi BPJS yang tidak mandiri hukumnya tidak haram. Saya mencoba menerka-nerka karena ustadz yang menerangkan bahwa BPJS yang tidak mandiri ini hukumnya tidak haram, karena dia tahu sebagian besar jemaatnya adalah peserta BPJS yang tidak mandiri. Artinya BPJS yang ditanggung oleh perusahaan. Dan sebagian besar jemaatnya itu bekerja sebagai karyawan yang tidak punya pilihan, harus tunduk pada peraturan perusahaan. Dan lalu mengapa sang ustadz juga tunduk? Sehingga untuk menjaga hati dan perasaan para jemaatnya, dia mengatakan bahwa BPJS yang tidak mandiri hukumnya tidak haram, tapi kalau mandiri hukumnya haram. Jadi aneh kan? Apakah ada kias yang menyamakan BPJS Mandiri sama dengan asuransi kesehatan swasta seperti Prudential, Manulife, dan lain-lain? Sedangkan BPJS tunjangan perusahaan adalah fasilitas perusahaan di mana kita terpaksa tidak punya pilihan. Afwan. Kita terpaksa tidak punya pilihan karena kita bekerja sebagai karyawan. Bukankah kita masih bisa memilih untuk keluar dari perusahaan misalnya? Kalau ini memang menyangkut tentang akidah. Kita bisa bekerja di tempat lain, misalnya jadi di Gojek online, kerja di Grab, tanpa harus membuat standar ganda dalam hukum. Bukankah BPJS Kesehatan yang difasilitasi oleh perusahaan ini, karyawan juga harus bayar dengan proporsi yang lebih kecil, misalnya cuma 2%. Tetap juga harus bayar kan?
Lalu apa bedanya dengan BPJS yang mandiri? Bahkan secara substansi akuntansi, semua itu melekat pada biaya karyawan yang ditukar dengan keringatnya sehari-hari. Jadi mereka bekerja sehari-hari, jeripayahnya itu dihargai oleh manajemen perusahaan dengan memberikannya fasilitas tunjangan BPJS. Walaupun BPJS sendiri itu juga di dalam tanda kutip dipaksakan oleh pemerintah. Astagfirullahaladzim. Satu lagi, jika peserta BPJS mandiri dari kalangan umum atau bukan karyawan menerima program bantuan iuran rakyat miskin atau Kartu Indonesia Sehat, maka ia juga berstatus gratis, tidak bayar. Bukankah dia juga tidak bisa memilih menjadi rakyat Indonesia? Apa mau pindah ke Timor Leste, ganti kewarganegaraan? Karena BPJS ini diwajibkan oleh pemerintah. Kembali yang ke atas tadi, mengapa fikihnya menjadi ambigu? Usul fikihnya ambivalen dan ustadznya berstandar ganda. Maka baiknya kita masukkan dalam paradigma positivis mainstream. Karena kiasnya secara metodologi menggeneralisasi bahwa BPJS kesehatan yang dibayar sendiri disamakan dengan asuransi kesehatan swasta. Padahal kalau sang ustadz mau turun riset ke lapangan, tidak ngaji di belakang meja saja, maka akan ditemui tidak ada akad asuransi. Karena BPJS adalah jaminan sosial dari ulil amri, bukan dari perusahaan asuransi. Kedua, tidak ada polis asuransi. Karenanya, tidak ada reasuransi dari perusahaan asuransi ke perusahaan maskapai asuransi reassurance. Jadi perusahaan asuransi itu polis-polisnya mereka asuransikan lagi ke perusahaan asuransi yang lebih besar. Kebanyakan perusahaan asuransi luar negeri. Jadi perusahaan asuransi yang di Indonesia itu kebanyakan cuma makelar. Karena yang menanggung asuransinya sendiri itu adalah perusahaan reasuransi dari luar negeri. Ketiganya, tidak ada premi asuransi. Premi asuransi itu patokannya pada indeks asuransi atau inflation index. Yang ada adalah pada awalnya itu ya, iuran tetap yang jumlahnya nominalnya itu Rp25.000 per orang yang bersifat retributif non-tax. Artinya dia cuma berbentuk iuran biasa, retribusi. Bukan pajak. Bukan PNBP, penerimaan negara bukan pajak, bukan. Semata-mata iuran untuk membantu biaya operasional dari BPJS itu sendiri. Yang kalau kita ingatkan lagi amanat Undang-Undang Dasar 1945, ini yang sudah diamandemen ya, pada pasal 28H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi ini amanat Undang-Undang Dasar. Mau tidak mau pemerintah harus melaksanakan kewajiban itu sesuai amanat UUD.
Dan pada pasal 34-nya ayat 2 yaitu negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Jadi tentang jaminan sosial itu ditegaskan dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen, bahwa itu amanat yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap seluruh rakyat. Dan pada ayat 3-nya, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Jadi jika ustadznya itu ustadz yang bermazhab bahwa setiap rakyat itu harus patuh pada ulil amri, mengapa dia tidak patuh? Kali ini. Jadi dia pilih-pilih, patuh kalau begini, nggak patuh kalau begitu. Halal kalau bayar sendiri, halal kalau dibayarin perusahaan, haram kalau bayar sendiri. Kan aneh. Jadi itu semua amanat Undang-Undang Dasar 1945. Tapi begitu di negara ini jadi aneh. Kadang-kadang UUD itu bisa dikalahkan oleh cuma sekedar peraturan presiden. Bikin draft, tanda tangan, udah jadi. Nggak perlu diajukan dulu ke parlemen. Seperti peraturan presiden yang kontroversial yang baru disusulkan di tahun 2013 tentang sanksi-sanksi perorangan. Sanksi perorangan bagi orang yang tidak mau menjadi peserta BPJS. Jadi mulai tanggal 1 Januari 2019, bagi yang tidak mendaftarkan diri dan anggota keluarganya ke BPJS Kesehatan, maka dikenai sanksi tidak mendapat layanan publik tertentu oleh pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, pemerintah daerah kota, antara lain A. Izin mendirikan bangunan atau IMB, B. Surat izin mengemudi atau SIM, C. Sertifikat tanah, D. Paspor, dan E. Surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Jadi pelayanan-pelayanan ini tidak diberikan kalau seorang warga negara itu tidak mendaftarkan diri dan anggota keluarganya ke BPJS Kesehatan. Maka dia akan dikenai sanksi-sanksi tersebut tadi. Maka kembali kita lihat kontradisinya dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan BPJS itu adalah sebuah sistem jaminan sosial yang dikembangkan oleh negara bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Dan itu merupakan tanggung jawab pemerintah atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Lalu bagaimana bisa ada peraturan presiden di tahun 2013 ini yang tiba-tiba keluar tanpa persetujuan parlemen? Sanksi nomor 2, bagi yang tidak memberikan data diri dan anggota keluarga secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan, akan dikenai sanksi administrasi berupa A. teguran tertulis, dan B. tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu, yaitu pelayanan publik yang di atas tadi. Yang ketiga, keterlambatan pembayaran iuran jaminan kesehatan dikenai denda keterlambatan sebesar 2% per bulan dari total iuran yang tertunggak, paling banyak untuk waktu 6 bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak. Ini kontroversinya. Denda ini yang dianggap riba bagi ustadz-ustadz yang menentang BPJS. Makanya BPJS ini pada awalnya pernah diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan entah mengapa sekarang menjadi halal lagi. Beginilah ulama yang manusiawi, bisa berubah-berubah. Yang keempat, bila peserta menunggak iuran selama 6 bulan, maka pada bulan ke-7 pelayanan akan dihentikan. Jadi sanksi perorangan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013. Nah, bagi masyarakat yang masih meragukan berita ini dan sanksi-sanksi perorangan ini, bisa menghubungi kantor BPJS Kesehatan terdekat atau melihat situsnya di websitenya, yaitu di World Wide Web BPJS tanda penghubung kesehatan.go.id atau hotline 1500400. Mari kita coba telaah lagi. Kesehatan rakyat adalah bentuk jaminan sosial yang merupakan tanggung jawab ulil amri sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 2 dan 3 seperti yang kita bahas tadi. Dan pasal 34 ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Kita lanjutkan lagi pasal 34 ayat 3.
negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS mempertimbangkan huruf A. Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian. Kita memberikan kepastian, bukan gharar. Perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Begitupun dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Afwan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 22 ayat 1 disebutkan, manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. Lalu bagaimana dengan premi yang berbentuk iuran? Atau bisa dibalik nih. Lalu bagaimana dengan iuran yang berbentuk premi? Ini tergantung pemahaman masing-masing. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Pasal 22 ayat 2 dikatakan, urun biaya bisa, artinya bukan wajib ya, dilakukan untuk jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan. Jadi iuran itu nyaris bukan wajib. Kewajiban tetap ada di pundak ulil amri jadi kewajiban pemerintah sesuai amanat undang-undang. Yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Dan dijelaskan lagi dalam Pasal 34 ayat 2 bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pirsawan rahimakumullah. Jadi Undang-Undang Dasar atau konstitusi mewajibkan pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat sebagai kewajiban pemerintah. Artinya kewajiban pemerintah yang terpilih berdasarkan pemilihan umum pada periode 5 tahun tertentu tersebut. Dan mungkin kualitas SDM pemerintahannya
agak keteteran dan kewalahan, sehingga menerbitkan peraturan-peraturan pelaksanaan yang sekilas seolah-olah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang tersebut tadi, yaitu menerbitkan sanksi perorangan ini. Walaupun amanat undang-undang tidak ada diskriminasi bagi seluruh rakyat. Lalu untuk mengapa diterbitkan peraturan tentang sanksi perorangan ini? 1. Untuk menakut-nakuti rakyat. 2. Untuk mendisiplinkan. Sebenarnya kalau kita lihat bahwa konstitusi menyatakan bahwa pelayanan kesehatan ini kewajiban pemerintah. Sedangkan sanksi perorangan ini kewajiban bagi rakyat untuk membayar iuran. Jadi ini berlawanan dengan konstitusi. Toh tetap bisa diambilkan dari APBN. Toh nanti dari APBN itu juga bisa diseimbangkan defisitnya seperti cara-cara yang sudah ditempuh selama ini. Menaikkan tarif listrik, menaikkan tarif air, gas LPG, untuk menyeimbangkan anggaran. Toh tetap juga dibebankan kepada rakyat. Di sini kita jadi lebih melihat bahwa presiden dan pembantu-pembantunya ketika pembantunya tidak mampu, lalu beri masukan kepada presiden, presiden mengiyakan, dan presiden tanda tangan. Tidak peduli. Ini masalah teknis mungkin, dan tidak berkonsultasi lagi dengan pakar-pakar hukum tata negara. Ketika sebuah peraturan pemerintah yang dalam hierarkinya itu di level keempat atau kelima bisa merubah konstitusi yang hierarkinya itu ada di level paling atas yang nomor 1. Mungkin kita suatu saat perlu presiden yang tahu tentang hukum tata negara. Ini menimbulkan dilema. Bagi rakyat yang sedang memperbaiki akidahnya. Ini jaminan sosial atau sebuah produk asuransi kesehatan